Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Niswatun Hasanah NIM 401180076 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Digital Marketing dengan tema Big Data, contoh penerapan Big Data di kehidupan. Sebelum kita memasuki contoh penerapan Big Data kehidupan, sebaiknya kita mengetahui apa itu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang besar dan kompleks, terutama dari sumber data baru. Big Data adalah konsep mengenai kemampuan untuk bisa mengumpulkan, menganalisis, dan mengerti jumlah data besar yang datang setiap harinya. Selanjutnya, kita memasuki contoh penerapan Big Data di kehidupan. Di antaranya yaitu penggunaan internet. Menggunakan Google untuk mencari informasi dan data dari hasil pencarian ini merupakan data yang disimpan oleh Google. Penggunaan smartphone. Smartphone menyimpan dan merekam SMS juga telepon yang kita lakukan. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan juga mengumpulkan data untuk keperluan bisnis mereka. Aplikasi GPS seperti Waze atau Google Maps pun mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi kita. Media sosial. Berbagai foto dan video yang diupload ke media sosial setiap hari adalah bagian dari data. Smart device. Peralatan rumah seperti smart TV, smart fridges, bahkan smart car memiliki konsep smart appliance. Konsep inilah yang membawa seluruh peralatan di rumah bisa terhubung satu sama lain dan kita bisa mengaturnya dari satu alat, misalnya dari smartphone. Digitalisasi media. Dengan adanya aplikasi streaming seperti Netflix dan Spotify, kita bisa mengakses nonton film dan mendengarkan musik di sini. Netflix dan Spotify bisa mencatat apa saja yang kita dengarkan dan apa saja yang kita tonton, sehingga mereka bisa memiliki data yang digunakan untuk meningkatkan layanan mereka. Selanjutnya yaitu pajak. Big Data bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak masih kurang. Hal tersebut membuat Ditjen Pajak tidak mampu memenuhi seperti target yang diharapkan. Dengan mengimplementasikan dan menerapkan Big Data ini, Ditjen Pajak mampu mengambil data dari silsilah keluarga, kemudian bisa mengetahui barang apa saja yang dimiliki. Data lainnya yang bisa diambil adalah oleh Big Data adalah jumlah kekayaan yang dimiliki, akun rekening bank, dan juga jenis pajak yang belum maupun sudah dibayar semuanya akan bisa ditampilkan. Ditjen akan mudah dalam mengecek apakah sudah membayar pajak atau belum. Selanjutnya sektor kesehatan. Setiap klinik, puskesmas, maupun rumah sakit menggunakan software yang berbeda dalam pencatatan pasien. Hal tersebut membuat data yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan juga berbeda, tergantung jenis software yang digunakan. Dengan penerapan Big Data ini, semua informasi kesehatan bisa terpusat sehingga mudah diolah dan juga dianalisa untuk bisa mengetahui seperti apa kesehatan penduduk yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu agrikultur. Dalam bidang agrikultur, ini akan melakukan riset di lahan pertanian dengan mengambil foto yang berhubungan dengan kualitas tanah, cuaca, pertumbuhan tinggi tanaman, dan sebagainya. Nantinya data tersebut akan dientry ke dalam Big Data dan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitasnya. Yang terakhir yaitu transportasi. Kemacetan sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan di kota besar. Salah satunya yaitu yang terutama yaitu di Indonesia. Dengan data di GPS yang dimiliki oleh kendaraan, warga kota bisa dilakukan konversi menjadi kecepatan, percepatan, dan juga durasi berhenti. Selain itu, juga dilakukan konversi yang lainnya. Data konversi tersebut bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi kapan waktu terbaik untuk kendaraan dan waktu buruk di perjalanan kepada masyarakat.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.